Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran kedua untuk subtema 2, tema 5 ya. Pastinya anak-anak tetap semangat belajar ya, disiplin mengerjakan tugas itu akan menentukan cita-cita yang kita inginkan ya. Jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan agar badan kita, tubuh kita sehat, fit ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Ya, kali ini kita akan melihat pembelajaran kedua ya. Untuk pembelajaran 2, apa sih yang akan kita pelajari ya? Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah di masa sekarang ini ada yang memiliki jiwa kepahlawanan ya? Apa sih jiwa kepahlawanan ya? Jiwa kepahlawanan yaitu apa? Coba anak-anak, ada yang tahu? Jiwa kepahlawanan apa ya? Ya, menanamkan jiwa kepahlawanan itu sangat penting ya. Menanamkan sikap patriotisme ya. Tentunya seperti itu. Contohnya jiwa kepahlawanan yang ada yang kita sekarang jujur, teguh, penuh tekad, rela, berkorban, ikhlas, bertanggung jawab, konsisten ya, seperti itu ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan jiwa kepahlawanan ya anak-anak? Kita ya harus peduli terhadap sesama ya, pembiasaan suka berbagi ya, terus kemudian melatih keberanian anak-anak ya, berani dalam hal yang baik ya. Mari kita lihat atau kita baca, ayo membaca ya pada bacaan di bawah ini ya. Bacaan ini berjudul Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School atau ICAS wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah.
Bagaimana memulai semuanya? Ada pertanyaan seperti itu. Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang. Namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Berdasarkan teks di bawah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. Bacaan di atas tadi menggambarkan Yoga dalam keterbatasannya, dia mampu meraih prestasi yang gemilang ya. Bacaan ini harus menjadi semangat anak-anak apabila apapun belum bisa terus belajar. Jangan aku gak iso sampai skene sampai sini aja. Tidak ada usaha ya, kita harus berusaha. Apapun yang kita inginkan ya, kita harus berusaha. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa prestasi yang Gusnadi Biyoga, ya, prestasi apa yang dia dapatkan? Soal kedua, apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Tulis soalnya ya. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. 4. Apa sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu ya. 4 soal kamu kerjakan ya. Ditulis soalnya itu. Kemudian bawahnya, salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna sebagai berikut. Adil bukan harus sama. Mau bekerja keras. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Lambang sila kelima adalah berikut. Padi dan kapas ya. Tuh. Amati simbol di atas. Jelaskan arti dari simbol tersebut ya. Kemudian selanjutnya, apa hubungan simbol dengan maknanya? Itu kamu kerjakan, kemudian bawahnya. Ayo berdiskusi, bacalah cerita berikut dan diskusikan jawaban pertanyaan bersama kelompokmu ya. Sebentar ya. Ini yang ini tidak dulu ya. Yang dikerjakan ya ini yang tabel ya. Sikap apa lagi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Cari dan diskusikan dengan temanmu ya. Kita cari sikapnya apa, alasannya apa. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gusnadi Yoga
memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kembali berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat ya. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo sedang. Tambahkan tepuk tangan dan ketukan untuk mengiring kamu bernyanyi. Bernyanyi dalam kelompok, minta pendapat temanmu apakah saat kamu bernyanyi tinggi rendah nada sudah sesuai. Apakah tempo sudah sesuai atau ketukan. Ya, itu. Selain mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan punya rasa bersamaan sebagai bangsa Indonesia. Mereka bersama-sama melawan penjajah. Amatilah barisan para pejuang berikut. Kita amati dulu. Dan temukan garis besar dan perpotongan pada gambar di atas. Yang sejajar yang mana, ya? Yang berpotongan yang mana pasti anak-anak sudah tahu ya. Garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Apa ciri-ciri dari garis berpotongan? Mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan 1. Kamu menyiapkan selembar kertas, kemudian kedua, kamu lipat kertas. Kemudian nomor 4 itu ada perintahnya, ambil satu lembar kertas, lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Hasil lipatan dilipat lagi menjadi 2 bagian sama besar. Tebalkan garis yang terbentuk pada lipatan dengan pensil. Kemudian, apakah kamu menemukan garis? Garis apa yang kamu temukan? Itu. Apakah kamu menemukan sudut? Sudut apa yang kamu temukan? Coba ulah besar sudut dengan busur ya. Kamu pastinya sudah punya busur ya anak-anak ya. Kalau kita lipat-lipat seperti itu, apakah setiap sudut sama? Pastinya sama ya. Ini kamu kerjakan juga. Tapi kamu harus praktek praktik dengan melipat kertas itu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? 2 garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan tegak lurus. Bagaimana sudut yang terbentuk dari potongan garis tegak lurus? Ya, itu tugasnya. Percobaan 2. Ambillah satu lembar kertas, lipat kertas pun menjadi 2 bagian sama besar. Hasil lipatan dilipat lagi menjadi 2, tetapi tidak sama besar. Tebalkan garis yang terbentuk pada lipatan dengan pensil. Apakah kamu menemukan garis? Garis apa yang kamu temukan? Ya, apakah kamu menemukan sudut? Sudut apa yang kamu temukan? Coba kalau sudut tersebut dengan busur. Apakah besar setiap sudut sama? Cobalah membuktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Itu kamu jawab juga bawahnya. 2 garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan yang tidak tegak lurus. Bagaimana sudut yang terbentuk dari potongan garis yang tidak tegak lurus? Ya. Nah, di sini ada kesimpulan ya. 2 garis yang berpotongan tegak lurus akan menghasilkan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. 2 garis yang berpotongan tidak tegak lurus akan menghasilkan 2 pasang sudut yang sama besar. Ya, coba nanti dicoba lagi ya di percobaan itu. Kemudian temukan garis yang berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus. Pada gambar berikut identifikasi sudut yang diidentifikasikan. Kamu bisa menggambarkan seperti itu, terus kemudian kamu tuliskan sudut mana yang menunjukkan sudut tegak lurus dan garis yang berpotongan tegak lurus dengan sudutnya biasanya 90 derajat itu. 2 garis yang berpotongan tegak lurus akan menghasilkan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Itu kamu gambar, terus kamu
tuliskan sudutnya yang misalnya sudut 90 derajat itu tempatnya di mana ya. Seperti itu anak-anak ya. Ya, sampai sini mungkin kita untuk pembelajaran kedua ya. Anak-anak tadi anak-anak sudah apa ya? Sudah membaca tentang cerita Yuga dengan keterbatasan dia mampu meraih ya apa yang dicita-citakan ya. Maka dari itu anak-anak dengan membaca itu diharapkan anak-anak semangat ya. Andaipun mungkin ada yang belum bisa dalam mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas, jangan malu untuk bertanya ya. Kalau bertanya temannya malu tanya Pak Guru malu tanya temannya ya. Tanya siapapun nggak apa-apa ya. Tetap semangat pokoknya untuk selalu belajar ya. Kali ini pembelajaran kedua akan Pak Edo akhiri. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya. Dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Anda pun tidak penting untuk keluar rumah, di rumah saja ya. Di rumah belajar ya. Apa yang belum bisa kita pelajari ya. Jangan lupa untuk selalu patuh ya kepada kedua orang tua dan mendoakan kedua orang tua agar apa yang kita cita-citakan berhasil ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.